Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku di sini. Nama aku Dharma Yogara. Jadi hari ini aku akan membahas tentang yang namanya konsep leverage yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk melakukan efisiensi di dalam pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Jadi leverage ini misalnya dalam hal teknologi, leverage misalnya kita menggunakan alat-alat tertentu, misalnya menggunakan aplikasi Canva untuk bikin misalnya thumbnail YouTube, untuk bikin CV misalnya, dan kita bisa mempercepat proses itu dengan menggunakan eh, Canva misalnya. Jadi alat tersebut untuk mempercepat proses pekerjaan kita supaya tidak rumit teman-teman ya. Jadi prosesnya itu simpel sekali, mudah dan praktis kita gunakannya. Dan leverage ini bisa banyak hal, jadi kita bisa gunakan. Tapi intinya ketika kita pakai leverage, kita juga bisa coba untuk mengerti. Jadi misalnya kita gunakan Canva, kita coba untuk mengerti gimana cara kerja Canva, gimana cara menggunakan aplikasi ini dan semacamnya gitu ya. Jadi kalau misalnya semakin kita mengerti suatu alat, kita juga bisa menggunakan alat tersebut untuk sebagai leverage, jadi untuk daya ungkit. Jadi kita bisa mempercepat prosesnya dibandingkan kita misalnya melakukan secara manual, misalnya butuh waktu misalnya 24 jam atau 2 hari atau 1 minggu. Tapi dengan adanya leverage, misalnya suatu alat seperti Canva misalnya, kita bisa menggunakan itu untuk menciptakan karya, misalnya karya seni, atau misalnya kita mau bikin konten gitu di Instagram, kita bisa menggunakannya itu, melakukannya dalam waktu misalnya 1 menit atau 2 menit dan semacamnya. Intinya kalau kita misalnya menggunakan alat tersebut, intinya jangan coba aja kita lakukan sesuatu yang simpel aja, jadi nggak perlu sempurna gitu teman-teman ya. Yang penting kita konsisten, dan kita nanti akan mulai belajar banyak hal gitu, dan kita akan mulai mengerti lebih banyak. Nah, kalau misalnya kita bicara soal yang namanya leverage itu kan adalah daya ungkit teman-teman ya. Jadi daya ungkit, jadi kita misalnya ingin mempercepat waktu, efisiensi pekerjaan kita menggunakan alat-alat tertentu, misalnya seperti ChatGPT atau Google misalnya dan semacamnya. Kalau kita mau pandai dalam riset misalnya, teman-teman bisa menggunakan misalnya ChatGPT, atau misalnya teman-teman bisa menggunakan alat-alat lainnya yang memang tersedia di internet. Tapi pertanyaannya, apakah teman-teman mau menggunakan itu? Ya itu terserah teman-teman sendiri, karena sebenarnya semuanya sudah ada tersedia di sosial, dan teman-teman bisa mempelajari itu sebenarnya. Dan misalnya kalau misalnya kita pengen, let's say misalnya kita punya HP teman-teman ya. Kalau dulu kan kita mungkin kalau zaman dulu untuk mengumpulkan yang namanya sorry, di sini ada suara motor ya. Jadi aku bikin ini supaya natural, jadi sayanya enak dilihat. Jadi kalau kita mau itu teman-teman, misalnya zaman dulu itu untuk misal mengumpulkan pelanggan gitu, orang-orang yang misalnya let's say zaman dulu sekali ya, misalnya misalnya dulu kan ada TV gitu, sekarang ada sosial media. Jadi sekarang semua orang bisa buka medianya sendiri-sendiri masing-masing secara individu, dan di situ bisa orang-orang bisa menikmati kontennya gitu. Dan nggak perlu teman-teman punya suatu TV perusahaan misalnya besar misalnya, tapi teman-teman bisa gunakan kemampuan teman-teman sebagai seorang individu untuk memonetisasi misalnya skill-skill yang teman-teman punya gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini sebagai leverage. Jadi YouTube itu leverage, kemudian misalnya HP itu leverage, jadi daya ungkit. Jadi teman-teman bisa yang namanya mendapatkan, bisa mengepost atau mempublish sebuah video ya. Teman-teman bisa mempublish video dan kemudian ditonton oleh banyak orang, mungkin 2-3 orang atau itu, dan semacamnya gitu. Jadi teman-teman di sini itu gak penting misalnya seberapa banyak penontonnya, yang penting kita konsisten dulu, nanti intensitasnya mungkin akan naik sendiri gitu. Dan intinya itu nggak perlu dipikirkan, intinya kita pakai ini, misalnya kita punya HP, kita modal HP, kita bisa publish, bikin konten gitu, dan semua orang-orang yang misalnya tertarik bisa ngeliat dan menikmati konten saya, dan kemudian misalnya mengatakan entah itu hubungan bisnis dan semacamnya dengan saya gitu teman-teman ya. Jadi gitu yang dimaksud dengan leverage. Jadi itu adalah daya ungkit. Jadi gimana teman-teman menggunakan itu ya terserah teman-teman. Orang-orang misalnya bisa punya HP, tapi digunakan untuk yang tidak untuk meningkatkan kualitas hidupnya misalnya. Misalnya untuk mengkonsumsi konten, jadi banyak mengkonsumsi konten informasi, dan kayak mindless scrolling, jadi nggak tahu misalnya ini untuk apa misalnya. Sebenarnya ini bisa digunakan misalnya untuk pekerjaan, tapi saya tidak pernah melihat ke arah situ. Nah,
Jadi di situ sih poinnya aku mau kasih teman-teman. Jadi apapun yang teman-teman lihat itu yang orang-orang, kalau saya juga pernah belajar gitu teman-temannya tentang konten segala macam. Itu di sosial media itu ada tipe-tipenya, dan kita akan mungkin bahas di video selanjutnya. Ada tipe kreator dan user dan semacamnya. Ini tergantung kita pemahaman. Makanya penting buat belajar sehingga kita bisa punya kemampuan untuk awareness, kayak sadar, oh ini bisa digunakan untuk ini, oh misalnya HP bisa digunakan untuk bikin konten. Jadi di mana kita pengen lihat kita bisa bikin konten, kenapa tidak gitu. Jadi kita motivasi skill kita bisa share pengetahuan kita dan semacamnya. Jadi begitu. Dan terima kasih buat yang udah nonton videonya. Kalau misalnya teman-teman tertarik, silahkan berikan komentar dan silahkan bertanya kepada saya. Dan jangan lupa kalau misalnya teman-teman yang suka berinvestasi bisa coba untuk dengan teman-teman bisa klik referral saya Bibit Investasi, dan teman-teman bisa berinvestasi menggunakan link tersebut dan mendapatkan cashback 25.000 rupiah gitu ya. Dan teman-teman kalau misalnya tertarik dalam hal misalnya di dalam misal jasa, jadi teman-teman misalnya ada tertarik di misal jasa hukum, teman-teman pengen misalnya melakukan riset hukum dan semacamnya, atau misalnya teman-teman ingin dalam hal ini memesan jasa saya, nanti saya akan deskripsikan di video supaya lebih jelas. Jadi teman-teman bisa hubungi saya secara langsung, dan dan ya nanti dan teman-teman bisa hubungi saya secara langsung. Terima kasih dan sampai jumpa, bye bye.